Sobat UNES, Kampus Universitas Negeri Semarang melalui program MBKM memberikan peluang kepada seluruh praktisi yang ahli dari berbagai bidang industri untuk melakukan pengajaran di kampus dalam bidang pendidikan. Hal ini digunakan untuk memberikan pengalaman secara langsung bagaimana bekerja di dunia industri bagi seluruh mahasiswa. Nah, kali ini kita sudah berada dalam satu kelas praktik sebagai host atau announcer. Seperti apa keseruannya? Tetap bersama kami di Podskampling, Podcast Kampus Keliling. Coba yang namanya speedboat ya. Speedboat itu kayak gini. Coba bisa duluin nggak bareng-bareng? 1, 2, 3. Wow. Itu yang lebih serius lagi coba dilakukan. Ya. Soalnya selain memperkuat otot tidur di sini, itu juga ngatur pernapasan kita ya. Oke, speedboatnya harus coba lagi banyak BBM-nya ya. Oke. 1, 2, 3. Halo, Iya, halo, kayaknya lagi Dia. seru banget ini. Boleh gabung nggak ya? Boleh. Ngobrol dikit ya. By the way, lagi apa sih Pak Diamond ini? Ini kita sedang ada kelas kolaborasi program praktisi mengajar Mbak Tia. Kelas kolaborasi praktisi mengajar. Boleh dong nanti cerita-cerita tentang program itu. Nah, jadi hari ini kita kedatangan praktisi mengajar Mbak Tia. Ini dari RRI Semarang. Wow. Ada Halo. Pak Aldi. Halo Pak Aldi. Halo, Ya, Mbak Tia, jadi Mas Al ini adalah penyiar di RRI Semarang. Selain itu juga beliau tuh editor ya. Nah, dulu di editor di Korea dan juga jurnalis sampai ke Malaysia. Wah, luar biasa sekali. Jadi track recordnya udah tidak diragukan lagi ya. Oke Mas Al, bagaimana nih ceritanya bisa bergabung di program praktisi mengajar? Waktu itu sih saya itu dari tahun kemarin ya, saya dikasih tahu sama atasan saya kalau UNES tuh lagi mencari praktisi gitu. Dan kebetulan UNES juga sudah sering ketemu sama saya lewat udara. Jadi waktu saya siaran tuh narasumbernya sering dari UNES, dari dosen-dosen bahasa Indonesia. Jadi ya kenapa enggak gitu. Ditambah juga ini kan alma mater saya juga. Jadi ada kayak semacam panggilan hati aja. Wah, luar biasa. Jadi alma mater, praktisi udah lengkap ya. Terus berkolaborasi dengan dosen di UNES. Iya. Nah, sekarang peran kolaborasinya dalam pengajaran itu apa sih Pak Diamond? Ya, jadi kami itu berkolaborasi dalam mengajar. Saya selaku dosen akan merancang dan merencanakan bagaimana materi-materi apa yang akan disampaikan. Konsepnya lebih ke teoritis. Oke. Nanti akan ditambah ada praktiknya oleh Mas Al ini. Oh, bagaimana gitu. melatih keterampilan berbicara. Jadi kayak tim gitu, ada teorinya, ada prakteknya. Iya. Jadi nanti pengalaman dari anak-anak tuh lebih banyak gitu ya, langsung dari praktisi langsung. Sebentar ya Mbak Tia ya, Mas Al ya. Oke. Saya ada jam mengajar. Oh, oke. Boleh saya izin dulu ya? Boleh, Nanti boleh. Bisa Saya dilanjut pinjam Mas langsung Al ya, buat ngobrol-ngobrol lebih Oke. lanjut lagi tentang Itu praktisi ya Mas Al ya? mengajar. Oke. Siap. Mbak Ya, Tia makasih Oke, Mas oke. Diamond. Mas Al, tadi kolaborasi dengan Pak Diamond ya? Nah, itu di bidang apa sih Pak, Mas Al? Kalau tahun kemarin itu saya ngajar kelas dasar-dasar berbicara, tapi kalau untuk tahun ini kita ketemu di kelas berbicara publik di situ. Oh, berbicara publik. Terus gimana tahapan perkembangan mahasiswa ketika belajar seni berbicara publik itu? Saya bisa merasakan ya bagaimana mahasiswa zaman sekarang itu lebih lebih banyak insecure, lebih banyak nggak percaya diri karena memang ada medsos. Jadi ketika masuk kelas hampir sama sih. Ketika ketemu mereka itu kebanyakan masih malu-malu. Sebenarnya mereka pintar, mereka cerdas, mereka smart. Tapi mereka masih susah untuk bisa mengungkapkannya gitu. Makanya gitu. tugas saya pertama kali ketika ketemu di setiap kelas itu harus saya tekankan bahwa kalian sebagai mahasiswa itu harus percaya diri. Karena untuk bisa menguasai keterampilan berbicara publik itu yang pertama harus bisa pede dulu, baru setelah itu keluarkan kecerdasan kalian, diri kalian tunjukkan ke siapa. Jadi itu bisa membuat mereka jadi
santai, jadi merasa lebih terbuka gitu. Jadi saya juga kalau masuk kelas nggak pernah men-setting diri saya tuh dosennya. Saya harus men-setting bahwa saya tuh temen, saya tuh pengajar supaya bikin mereka jadi santai, mereka bisa nyaman gitu di kelas. Oke, bagus banget tadi. Jadi sebenarnya implementasinya itu bisa ke dunia umum biasa ya, ke masyarakat gitu ya. Nah, kalau berbicara publik itu implementasi di masyarakat itu di ranah apa aja sih, Mas? Hampir semuanya kalau saya bilang. Jadi mungkin public speaking itu nggak hanya diperlukan untuk orang yang kayak Mbak Tia gitu ya. Jadi seorang host, MC, atau mungkin juga pembicara. Tapi semua orang tuh butuh keterampilan itu. Karena ketika kita menguasai berbicara publik, berarti kita bisa menyampaikan visi kita, diri kita, mempermudah ketika ada interview, ketika kita harus ketemu sama banyak orang, dan itu juga menjadi modal dalam kegiatan bermasyarakat saat ini. Betul banget, berarti kayak modal dasar bagaimana kita berkomunikasi yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya bisa masuk ke ranah masyarakat apapun ya, tidak hanya di dunia kerja, tapi di kehidupan masyarakat pada semuanya umumnya bisa. Harus membutuhkan skill itu kayaknya. Betul banget, setuju. Oke, praktisi mengajar ini kan salah satu tujuannya untuk memberikan gambaran bagaimana sih para ahli itu kerja di real dunia kerja. Nah, boleh cerita sedikit nggak pengalaman Mas Al ini bagaimana bisa terjun di dunia announcer dan host ini? Jadi itu bisa dibilang nggak sengaja gitu. 2011 itu saya diwawancara di sebuah radio, jadi bintang tamu gitu kan. Terus dikasih tahu, Mas, suaranya ngebas nih gitu. Ada basic jadi seorang penyiar. Padahal saya orang yang nggak pernah berani berbicara di tempat umum. Saya juga orang yang pemalu gitu. Tapi akhirnya saya ambil karena pas kebetulan lagi masa-masa semester akhir kuliah gitu kan. Lagi-lagi kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Akhirnya saya ambil di situ, nggak kerasa 12 tahun sampai sekarang saya masih jadi seorang penyiar. Mungkin ada yang bilang bahwa 12 tahun itu waktu yang lama gitu ya. Untungnya selama 12 tahun terakhir saya juga berkesempatan untuk mencicipi pekerjaan lain gitu dari sisi broadcast gitu. Ada dari sebagai editor juga pernah, terus juga sempat nyoba jadi jurnalis. Jadi nggak kerasa 12 tahun buat saya ya hanya kayak berapa tahun aja gitu, karena kebetulan saya menikmati pekerjaan saya. Wow, asik gitu ya, jadi kayak menjalaninya enjoy terus gitu ya. Oh ya, tadi sebelumnya Mas Al cerita ada MC, ada host, ada announcer, itu ada spesifik bedanya nggak, host event atau penyiar gitu, ada spesifik? Mungkin kalau zaman dulu sama sekarang beda gitu ya. Kalau zaman dulu tuh seorang penyiar tuh ya tugasnya cuma siaran, kita nggak dilihat sama kamera-kamera apa. Tapi kalau sekarang hampir sama sepertinya gitu ya, seorang penyiar tuh juga butuh skill seorang MC, yang harus bisa melihat matanya, karena zaman sekarang tuh siaran juga sudah ada video. Kalau zaman dulu kan gitu kita nggak tahu nih penyiar tuh mukanya seperti apa. Jadi mereka boleh gitu bangun, datang ke kantor, nggak mandi nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang juga dari segi look gitu ya, itu udah harus dipersiapkan gitu. Terus kalau untuk perbedaannya ya mungkin saling melengkapi gitu ya. Kalau MC dia hanya membuka tutup acara, moderator juga hampir sama. Kebetulan kalau siaran ya basicnya ngobrol gitu. Kalau MC atau apa kan lebih ada hal teknisnya gitu. Tapi kalau untuk siaran buat saya dari awal saya jadi seorang penyiar tuh kuncinya cuma satu, ngobrol aja gitu. Ngobrol tapi tetap terarah ya, ada konsepnya gitu ya. Ngobrolnya tetap harus, kita punya theater of mind kalau di radio. Seolah-olah tuh kayak kita ngobrol ke satu orang. Jadi kita tatapannya nggak ada nih, tapi kita membayangkan kita sedang menyampaikan pesan ke satu orang, lebih personal gitu. Oke, bagus-bagus. Terus apa saja bekal yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang host ini? Seorang announcer, penyiar atau host penyiar. Gitu ya. Jelas public speaking itu sangat perlu sekali. Kalau tadi sudah saya sempat singgung, pertama tuh harus punya kepercayaan diri. Karena untuk duduk di sini melihat ke kamera gitu ya, atau mungkin juga dilihat sama audiens, mereka harus punya kepercayaan diri dulu. Kemudian juga dari sisi instrumen suara juga harus mendukung ya. Suaranya harus berpower gitu kan ya, artikulasi juga harus jelas. Gitu. Saya juga dulu nggak kayak gini gitu, ngomong juga masih belibet, baca brand juga masih belibet. Jadi latihannya perlu gitu. Jadi dari sisi kepercayaan diri, ditambah instrumen suara, plus kemampuan berpikir sih kalau menurut saya sih. Host-hostnya tuh harus cerdas, harus bisa berpikir cepat. Kalau misalkan lagi live kayak gini ada kejadian apa, itu harus bisa mengcover gitu. Iya, harus bisa. Oh, ini nanti harus kayak gini ya biar menutupi. Tadi kan pas praktik saya lihat ya ada kayak itu apa? Itu termasuk untuk persiapan itu nggak sih, Mas? Iya, itu kebiasaan untuk kita ya. Mungkin kalau orang penyiar tahu lah gitu. Bayangkan gitu, jam 5 pagi baru bangun tidur, kalau dia nggak pemanasan gitu kan, apalagi spiritnya harus pagi gitu, pasti
suaranya akan meot gitu. Jadi mungkin orang-orang penyiar juga semua udah terlatih sih kalau misalkan persiapannya harus gimana. Nah untuk mahasiswa terutama yang jarang untuk membuka mulutnya, jarang untuk berartikulasi dengan jelas, jarang ngomong dengan keras, itu aja latihannya harus. Ada senam wajah untuk untuk membuat otot mukanya lebih rileks gitu kan ya, berpower lagi, itu harus dilakukan. Boleh kasih contoh sedikit nggak senam wajahnya gitu? Senam wajah paling gampang ya A, I, U, E, O. Nah cuman ketika praktek itu kebanyakan masih takut jelek, Mbak. Jadi saya harus paksa jangan malu gitu. Saya contohkan sejelek mungkin muka saya karena kalau kita nggak jelek ini nggak tertarik muka. Jadi kalau misalkan mau senam muka ya tinggal A, I, U, E, O, tapi harus sampai yang maksimal gitu ya, ketarik gitu. semuanya ya. Jadi emang untuk otot-otot. Mau dicontohin, Mbak? Ya, kalau A tuh ya A, I, U, E, O, itu benar-benar harus sampai kerasa. Gitu. Sampai semua otot wajahnya gitu ya? Harus jelek dulu minimal, gitu. Kalau nggak jelek susah. Oh gitu, harus sampai jelek ya, indikator terpenuhinya harus sampai jelek ya. Itu tadi buat senam wajah. Sekarang kalau yang instrumen suara, kalau saya dengar nih ya, Mas Al itu kan suaranya udah berat ya, beda dengan... Ini alami ya, bukan karena apa-apa ya, ini alami. Tapi bisa dilatih nggak Mas kayak gitu? Ada tips-tips gitu nggak? Mungkin yang paling gampang tuh untuk menghilangkan mendok dulu kali ya. Karena kebanyakan ketika orang terjun di dunia broadcast itu masalah utamanya adalah wah dia mendok nih gitu. Dan kebetulan semua orang Jawa itu pasti punya mendok. Jadi dari berbagai macam instrumen suara kalau misalkan hilangin mendok ada caranya gitu. Dengan pakai jurus zaman dulu tuh pakai tisu gitu. Kita harus bilang B. Kalau tisunya masih gerak berarti kita masih mendok. Oh gitu. Karena B, itu kan ada angin yang keluar kan. Gitu. Itu cara yang paling gampang. Tapi kalau untuk instrumen suara lainnya misalkan artikulasi, ya kita harus belajar mengucapkan huruf dengan jelas kayak R, I, B, P, B, D, misalkan seperti itu. Jadi kita harus belajarnya ya tadi. Ketika kita mengolah otot muka tadi ya, juga mengolah otot bibir juga gitu, itu bisa mempermudah gitu. Terus kalau misalkan mau praktek boleh nih, ya. boleh ya. Nanti Coba saya juga ikutan dulu. Saya mendok mungkin apa bisa enggak di close ini? up ya. Jadi ini diajarin ketika saya zaman dulu ya. Saya nggak tahu ini ilmunya akan turun-temurun masih bisa atau enggak. Enggak, gitu ini ada pelatihannya nggak di tempat kerjanya Mas? Enggak gitu. Memang... Karena kebetulan pas masuk udah nggak mendok gitu. Tapi ketika ini belajarnya dari mana? Dari dulu senior waktu saya masih di beberapa radio sebelum di kantor saya kan saya juga sempat di radio kampus tuh. Jadi seperti ini. Gitu. Nah, tuh teman-teman mahasiswa sobat-sobat UNES ini ya, mahasiswa harus mulai kayak gitu ya. Jadi kita tarik di depan mulut. Coba bilang B. Sekarang B. Nah, itu kan gerak kan? Ini coba nih, lihat nih ya. Saya akan mendok B, gerak. Tapi kalau kita bilang B, nggak gerak. Nah, itu sedikit tips buat kita ngetes kita masih mendok atau enggak sih gitu. B. Itu kalau kalimat gitu bisa nggak? Berupa kalimat gitu buat ngetes kayak gitu bisa nggak? BPBD sama BPBD. Oh gitu. BP susah ya, itu ya harus latihan gitu. Ya benar. Terus juga sedikit yang mau saya sampaikan tuh masalah power, karena kebanyakan mahasiswa ketika disuruh ngomong di depan kelas tanpa menggunakan mikrofon itu kan harus terdengar di seluruh kelas gitu kan. Itu bisa latihan power, bisa coba teriak-teriak dulu. Kebanyakan tuh teriak dari suara sini kan, kayak misalkan saya kalau ngomong sekarang nih dengan saya ngomong di luar sama teman-teman saya beda suaranya gitu. Ketika saya siaran juga itu pasti otomatis alam bawah saya itu udah ngeset bahwa saya pakai suara bawah gitu kan, kayak baca berita gitu kan. Tapi kalau ngomong ya cempreng-cempreng aja, itu juga kita harus butuh switch di sana gitu. Saya kan suara cempreng itu tadi disebutin, kalau orang ngomong kan kalau nggak bisa ngontrol dia akan cemprengnya keluar kan. Nah berarti memang latihan, kontrol, terus juga ketika harus on set gitu ya di depan, ketika harus MC, ketika harus jadi pembicara, ya di setting suaranya, instrumen suaranya udah harus di kita kayak modenya khusus gitu. Berarti harus sadar ini lagi settingan ini nih ya gitu, nggak boleh cempreng-cemprengnya keluar gitu. Nah sekarang saya juga mau tahu nih, gimana gayanya Mas Al nih kalau lagi ngobrol sama temennya, lagi sama klien dan lagi siaran. Coba dong kasih contoh dikit. Jadi kadang tuh ketika saya ngobrol sama teman saya tuh dikatain, kamu nggak usah sok serius-serius gitu, nggak usah dibikin sok-sokan punya. Malah justru kadang kebawa terus gitu, karena emang udah setiap hari ya, apalagi sehari tuh 5 jam siaran gitu lah. Jadi kadang ketika ngomong sehari-hari pun itu dikiranya kamu suaranya sosok dibikin bagus sih gitu, padahal biasa aja gitu.
Contohnya mungkin apa ya, kalau baca berita siaran itu saya selalu pakai suara nada bawah gitu. Itu juga diajarin waktu saya masih awal-awal dulu tuh kayak do sila salva mire do gitu kan. Jadi kayak selamat pagi gitu. Jadi kayak apa? Selamat pagi. Terus kalau ya selamat malam sorry ya. Do sila salva. Kalau nada bawah tuh kayak selamat malam, selamat malam kembali bersama dengan saya Aldi di Semarang malam ini. Tapi kalau kita misalkan nada tinggi nih, do re mi fa sol la si do. Selamat pagi, kembali bertemu bersama dengan saya Aldi di Semarang pagi ini. Gitu. Itu contoh-contoh perubahannya. Kalau untuk warna suaranya ya gini-gini aja sih, kayak nggak bisa dibikin santai atau cepat gitu ya. Gitu ya. Kalau ngobrol sama teman coba sapa deh, coba Sobat UNES. Anggap aja teman lah, ngobrol gitu. Hai guys, gimana kabarnya? Ya biasa-biasa aja gitu. Itu udah biasa ya? Udah biasa aja. Berarti... Tapi kadang sok dikira suaramu tuh dibikin-bikin ini gitu ya, emang kayak gini suaranya, mohon maaf ya. Iya, kalau itu beda lah ya bawaan lahir ya, tapi sebenarnya bisa dilatih ya dengan itu tadi ya, do, gitu. re, mi, fa, sol, la, si, mungkin do. kalau ngomong 5 jam gitu ya, lama-lama lepas gitu ya. Iya. Untuk kasih contoh sekarang kayaknya, saya juga bingung gitu, nge-switch back to suara cempreng ya gimana, karena suara saya juga nggak cempreng juga. Nggak cempreng juga ya, berarti udah ada modal tadi. Tapi buat yang nggak punya modal itu, sebenarnya hal itu bisa dilatih, ya Dan kan? sebenarnya kalau mau, ini khusus broadcast ya, nggak apa-apa gitu. Punya suara bagus tuh bukan jaminan sih, Betul. karena misalkan sekarang tuh ada 2 ya, ada announcer sama on-air personality. Jadi kalau misalkan kayak Nita Gina sama Desta, itu kan suaranya jauh dari suara saya. Betul. Tapi mereka banyak followernya karena Oke. mereka on-air personality-nya bagus gitu. Jadi tidak hanya satu suara bagus tuh bakal menentukan apa ya, dunia kayak ini nih mas broadcast. Enggak, kita butuh banyak hal di sana gitu. Termasuk personality, termasuk juga kecerdasan, kemampuan gitu. Ilmu baru lagi nih, ada on air personality itu tadi juga bisa digunakan untuk di dunia praktisi mengajar dunia kerja Bisa, ya ini bisa. tadi ya berarti gitu. Oke Mas Al, dari pengalaman selama ini mengajar sebagai dosen praktisi bagi adik-adik mahasiswa di UNES nih, kendala yang umum yang mereka alami itu apa sih dalam prakteknya? Saya mau share dulu ya buat murid-murid saya gitu ya. Banyak yang saya alami, saya temui gitu ya ketika, oh ya ada pengalaman unik sih. Saya kan sempat nanya kepada mereka gitu kan, kalian kan sudah semester 3 gitu, atau mungkin semester 6 kalau nggak salah, semester 6. Berarti kan kalian sudah 3 tahun ya ketemu sama teman-teman ya, harusnya kan nggak merasa canggung kalau harus sama di depan kelas. Mereka bilang, wah saya angkatan COVID pak gitu. Jadi 2 tahun tuh kita nggak kenal sama teman-temannya, jadi mereka tuh baru setahun terakhir tuh ketemu sama circle-nya. Padahal menurut saya, untuk bisa melatih kepercayaan diri itu butuh apa ya, orang-orang yang kita percaya gitu kan, kayak teman sekelas. Kita kadang nggak perlu malu nih kalau harus ngomong di depan kelas bareng sama teman-teman sendiri, tapi kadang mereka masih ngerasa kita baru ketemu setahun ini pak. Jadi mungkin awalnya itu sih membuat mereka merasa nyaman dengan kelasnya dulu gitu. Setelah mereka nyaman dengan kelasnya, itu kan lebih mudah gitu kalau kita mau nyuruh mereka praktek atau apa. Tapi saya juga menemukan sih banyak sekali murid-murid yang di pertemuan awal tuh diem, di pertemuan awal tuh nggak mau angkat tangan gitu. Akhirnya di pertemuan terakhir tuh mereka justru yang progresnya paling banyak gitu. Berarti saya merasa bahwa mereka berhasil mengalahkan rasa takut mereka sendiri gitu. Oke. Kalau mereka nih udah pede nih maju ke depan, tapi kalau di depan ternyata mereka masih shaking terus gugup, itu ada tips-tipsnya nggak untuk? Itu hal yang normal gitu ya. Karena menurut saya, kita gugup berarti kita peduli. Kita ngerasa nervous berarti kita care banget gitu kan. Tinggal bagaimana membiasakan diri mereka itu supaya di depan itu fokus. Nah itu ilmu yang ketiga yang saya sampaikan ke mereka ya. Setelah PD, instrumen suara adalah kecerdasan berpikir gitu. Jadi ketika di depan apa yang kita udah siapkan itu kan kadang ngeblank gitu kan. Kita harus bisa improve di sana. Nah di situ dibutuhkan keterampilan ketiga itu yaitu adalah berpikir cepat. Berpikir cepat. Jadi memang banyak yang diasah ya sampai akhirnya nanti bisa berpikir cepat dan ngomong di publik itu bisa bagus ya. Oke, sekarang kan ini memang tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa untuk siap masuk di dunia kerja. Ada nggak kiat-kiat khusus untuk para fresh graduate yang nanti bisa, oke aku lulus bisa langsung kerja nih gitu. Cari pengalaman dulu ya, mumpung masih kuliah itu perbanyak aktivitas, ketemu sama orang, latihlah public speaking kalian dengan organisasi gitu. Kemudian juga event-event kampus itu kan banyak sekali kan. Gitu. Kelihatan kok anak-anak mana yang pintar secara nilainya tinggi, tapi nggak bisa untuk gabung sama orang lain. Gitu. Karena itu sangat-sangat diperlukan di dunia kerja gitu kan. Di dunia kerja kita nggak hanya kerja dengan laptop, kita kerja dengan klien, dengan orang, ketemu sama bos, ketemu sama orang-orang yang kadang butuh keterampilan buat kita untuk bisa menyampaikan diri kita. Jadi pesan-pesannya yaitu
perbanyak aktivitas, latih diri kalian, apalagi zaman sekarang kan banyak pekerjaan ya. Kalau zaman dulu kita kan kayak kerja cuma jadi pegawai, tapi kalau zaman sekarang tuh dunia medsos terbuka untuk berbagai macam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan bicara publik gitu. Oke, tadi kan sudah disebutkan aktif, kemudian apalagi ya, kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ikut Gabung, aja ikut gitu, latihan gabung, ngobrol, ya, jadi ketua panitia, jadi LO, jadi apa, jadi siapa, itu tuh jadi membuat kita jadi sering ketemu sama orang, jadi nggak canggung gitu kalau ketemu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah peluang-peluang yang memang teman-teman mahasiswa ini harus tangkap ya, harus ikuti supaya public speakingnya bisa oke gitu kan ya. Oke, sip Mas. Nah, sekarang kesannya Mas Aldi ini selama mengikuti program praktisi mengajar tuh apa ya? Sedikit personal ya, karena saya jadi ingat diri saya sendiri waktu masih kuliah di UNES, ya berapa tahun terakhir gitu ya, zaman dulu ya. Jadi saya melihat diri saya ketika, zaman dulu kan nggak ada program praktisi mengajar. Jadi zaman dulu tuh hanya ada dosen mengajarkan materi, mahasiswa harus secara pribadi bisa melihat contoh dunia realnya gitu. Kadang apa yang disampaikan dosen itu nggak relevan dengan dunia nyata gitu kan. Jadi kehadiran praktisi ini menurut saya penting karena kita bisa memberikan contoh langsung kepada mahasiswa gitu. Jadi dosen memberikan materi ini, kita memberikan materi yang sudah diberikan sedikit trik nih untuk bisa menyesuaikan dengan dunia nyata. Jadi ya itu sangat membantu mereka juga gitu. Positif banget ya berarti untuk menyiapkan fresh graduate atau teman-teman mahasiswa ini nanti ke dunia kerja itu seperti apa. Dan juga membuka wawasan mereka gitu ya, bahwa dunia itu seperti ini, realnya dunia, karena mereka kan masih kecil ya, masih anak muda labil gitu ya, masih taunya hanya masalah buat mereka tuh kalau nggak masalah dosen, pacar, tongkrongan gitu. Padahal ketika masuk dunia kerja itu lebih dari itu. Jadi saya siapkan ke mereka bahwa dunia kerja itu beda banget sama dunia kampus. Jadi bikinlah diri kalian tough di kampus dengan berbagai macam cobaan dari dosen itu nggak ada apa, itu bagus buat kalian gitu. Pengalaman seperti itu yang bakal membentuk kalian jadi seorang yang siap di dunia nyata. Oke, bagus banget. Program ini kan besutan dari kementerian ya. Nah, harapannya apa sih ke depannya untuk program praktisi mengajar ini? Harapannya mungkin satu bisa lebih lebih selektif ketika memilih praktisi gitu, karena ini kan dibiayai sama pemerintah gitu dengan dengan tugas yang cukup berat gitu ya. Saya harap kampus juga bisa memilih praktisi yang benar-benar berkualitas, karena sayang gitu kalau misalkan waktu dan kesempatannya tidak digunakan maksimal. Jadi mungkin dari sisi praktisi itu, kami sebagai praktisi harus benar-benar niat ketika mengajar, baik secara online atau offline juga harus maksimal. Terus dari pihak pusat sana juga harus memberikan kemudahan ketika, karena banyak sekali yang mau daftar, tapi itu mungkin karena antusias yang cukup banyak ya, jadi ada yang harus menunggu lama reviewnya atau apa. Jadi mungkin itu bisa dipercepat lagi gitu, karena semakin cepat semakin kita juga bisa bersiap-siap. Oke, jadi praktisinya sudah semangatnya luar biasa, misalnya seleksinya juga harus lebih dipercepat lagi gitu ya Mas? Lebih diperketat dan dipercepat sih. Diperketat dan dipercepat ya, soalnya nanti kualitasnya juga menentukan nanti praktiknya di dunia tidak pendidikan hanya ya. kuantitas semakin banyak praktisi semakin bagus, tapi harusnya semakin bagus kualitasnya, itu semakin bagus untuk outputnya juga. Nah, Sobat UNES, itu tadi keseruan kita ngobrol sama Mas Aldi tentang program praktisi mengajar dan tentunya tentang public speaking ya, berbicara publik. Sekali lagi terima kasih ya Mas Aldi ya atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dengan Sobat-Sobat UNES. Boleh dong dikasih closingnya nih. Jangan lupa ya buat Sobat UNES, saksikan UNES TV di channel YouTube-nya, dan besok kita juga bakal menghadirkan praktisi-praktisi lain yang akan siap sharing ilmu mereka. Oke, praktisi mengajar. Salam kolaborasi. Bye-bye.